Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pendengar RRI dimanapun berada, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan fikih tentang wadah-wadah yang boleh digunakan dan tentang siwak. Minggu lalu kita membahas tentang toharo, dan minggu ini kita membahas pasal-pasal selanjutnya. Untuk lebih barokahnya, sebelum kita mulai, marilah kita mengirim Al-Fatihah kepada para musonif, para guru-guru kita, sehingga kita memperoleh barokah dari mereka semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhina khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim wa khususan ila Syekh wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Syaulilalahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wala yajuzu, dan tidak boleh, isti'malu awanid zahabi, apa menggunakan wadah emas, wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu, dan boleh, isti'malu ghairihima, apa menggunakan selain kedua wadah emas dan perak, minal awani, dari beberapa wadah. Fasal ini menarik karena membahas tentang wadah baik laki-laki ataupun perempuan untuk tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, kecuali dalam keadaan darurat. Dulu waktu saya mengaji, para guru-guru saya mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang memiliki penyakit yang amat berat dalam tubuhnya, itu katanya itu boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Contohnya gelas. Menurut cerita bahwa ada orang yang bisa sembuh penyakit dalam tubuhnya apabila air tersebut direndam menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Seperti itu. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, maka penggunaan wadah tersebut itu dibolehkan. Karena sesuai kaidah fikih mengatakan bahwa ad-daruratu tubihul mahzurat. Artinya, apabila dalam keadaan darurat, maka hal tersebut itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Salah satu contoh yang dilarang dalam syariat Islam adalah menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dalam tanda kutip, kalau dalam keadaan darurat, maka itu tidak boleh, seperti itu. Kemudian dalam syarahnya itu ada penjelasan sedikit mengatakan tentang pelarangan menggunakan wadah dan emas itu sampai ke tahap haram. Berarti memang benar-benar tidak boleh kita gunakan. Menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Al-Bassam rahimahullah mengatakan bahwa mengapa sih Islam itu melarang menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak? Ini dalam tanda kutip, karena kita hidup di dunia ketika melihat orang-orang atau kelompok orang menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka itu menunjukkan bisa-bisa menimbulkan rasa sombong, angkuh, dan takabur. Oleh karena itu, untuk menjaga, untuk menetralisir segala keadaan, maka syariat melarang, bahkan mengharamkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian di dalam syarahnya itu menjelaskan
Wa yahrumu dan haram aidon pula al-ina'u apa wadah al-matliyu yang disepuh bidhahabin au fiddatin dengan emas dan perak. In hasola jika hasil minat tilai dari sesepuhan itu syai'un apa sesuatu bi'urdihi dengan melelehnya alannar atas api. Jadi wadah, misalnya wadah itu terbuat dari besi kemudian disepuh menggunakan emas dan perak, disepuh menggunakan api, maka itu haram. Seperti itu. Penjelasan tambahan juga menjelaskan bahwa wayahrumu dan haram al-ina'u apa wadah al-mudabbibu yang ditempel bidobbatin fiddotin dengan tempelan perak kabiratin yang banyak urfan menurut kebiasaan lizinatin untuk perhiasan. Ini ada penjelasan tambahan yang mengatakan bahwa haram juga kita menggunakan wadah yang mana wadah tersebut itu sudah ditempel dengan perak, yang mana kadar peraknya itu lebih banyak menurut uruf. Artinya menurut pandangan kita kalayak mengatakan bahwa sesepuhan peraknya itu banyak. Jadi kesimpulannya haram, tidak boleh kita gunakan meskipun pada wadah dasarnya adalah besi kemudian kita sepuh dengan perak itu dan meskipun hanya untuk perhiasan itu juga tidak boleh. Di sini ada penghelaannya. Fa in kanat kabiratun. Fa in kanat dan apabila ada apa fiddah, apa perak itu kabiratan. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kabiratan itu banyak lihajatin untuk hajat atau ada kebutuhan jaza maka boleh ma'al karohati bersama hukum makruh. Artinya apa? Kalau sesepuhan perak tersebut seperti tadi di atas kita menjelaskan bahwa ad-daruratu tubihul mahzurat, kalau sesepuhan peraknya itu banyak tapi banyaknya itu lihajatin untuk hajat suatu kebutuhan untuk penyembuhan penyakit dan lain-lain jaza ma'al karoha, maka itu boleh tapi makruh. Ingat, makruh itu mendekati haram, tidak boleh. Pengertian makruh, kalau kita kerjakan kita memang tidak mendapat dosa, kalau kita tinggalkan maka kita mendapat pahala, seperti itu. Jadi hukumnya makruh kalau sesepuhan peraknya itu banyak. Lalu bagaimana kalau seandainya sesepuhan peraknya itu sedikit? Nah, maka itu tidak makruh, boleh-boleh saja. Jadi tidak ada hukum makruh kalau sedikit, kalau banyak baru makruh. Namun kalau sesepuhan peraknya itu, kadar peraknya itu sedikit dan kita gunakan itu bukan untuk obat dan lain-lain, tapi untuk lizinatin, untuk perhiasan, maka hukumnya boleh tapi kurihat, makruh. Seperti itu. Sedangkan apabila ada suatu wadah dasar terbuat dari besi kemudian disepuh dengan emas, maka itu mutlak haram, tidak boleh digunakan sama sekali. Jadi perlu kita klasifikasikan bahwa menggunakan wadah emas dan perak hukumnya haram. Tapi ada beberapa perincian. Kalau kita menggunakan wadah yang disepuh menggunakan perak dalam kadar besar, tujuannya untuk kebutuhan pengobatan, itu hukumnya makruh. Seperti itu. Ini kadarnya besar. Kalau kadarnya sedikit tidak makruh. Kemudian kadarnya sedikit tapi untuk perhiasan saja itu hukumnya juga makruh. Sedangkan sesepuhan besi yang disepuh dengan emas itu otomatis mutlak hukumnya haram. Seperti itu. Jadi saya sempat buka di syarah hadis sebelum mengisi kajian di pagi hari ini. Ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan bahwa mengapa Islam itu melarang menggunakan wadah emas dan perak, karena wadah emas dan perak itu memang
hanya untuk diperuntukkan ketika kita sudah di surga. Seperti itu. Amin. Allahumma amin. Kita lanjut. Itu tentang wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, namun tidak boleh kita gunakan. Kita lanjut ke fasal berikut tentang siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wasiwaku, dan adapun siwak, mustahabun, itu disunahkan, fi kulli halin, di dalam semua keadaan, illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lisoimi, bagi orang yang berpuasa. Siwak itu disunahkan, wahua, dan adapun siwak, fi thalathati mawadi'ah, itu di dalam 3 tempat. Asyadustihbaban, sangat disunahkan. Inda tagoyuril fammi, yang pertama ketika berubahnya bau mulut. Min azmin, dari diam, wa goyrihi, dan selain diam. Wa indal qiyami, dan ketika bangun, mina naumi, dari tidur. Wa indal qiyami, dan ketika bangun, ila sholati, untuk sholat. Nah, fasal ini juga menarik karena berbicara tentang siwak. Siwak, pemahaman sederhana, adalah bersikat gigi. Nah, Islam ini membahas sangat detail bahkan tentang kebersihan mulut kita, ya, tentang siwak, ya. Siwak itu adalah sikat gigi yang mana zaman dahulu bahkan sampai sekarang di Arab sana para sesepuh, kemudian para alim ulama, begitu juga para kiai-kiai kita yang ada di Indonesia, mereka itu masih menjalankan kesunahan siwak menggunakan kayu arok. Min arokin wa nahwihi, menggunakan kayu arok, seperti itu. Tapi jangan khawatir, lalu bagaimana dengan kita yang menggunakan sikat gigi? Ya, itu juga sama dengan siwak. Karena ada redaksi atau lafadz yang menggunakan kata wa nahwihi, dan seumpama dan semisalnya siwak, atau dalam tanda kutip, dan segala hal yang sama dengan siwak, seperti sikat gigi, seperti itu. Nah, ini bagaimana dengan hukumnya siwak? Siwak itu hukumnya disunahkan, artinya sangat dianjurkan. Seperti itu, dalam setiap keadaan. Kalau kita bersiwak itu bagus, karena ada redaksi yang mengatakan juga, mengapa kita bersiwak? Karena siwak itu meningkatkan daya ingatan atau daya hafalannya kita. Itu seperti para hafizo di pesantren, mereka itu dalam keadaan hafizo, artinya dalam keadaan itu mereka pasti menganjurkan atau menggunakan siwak, karena mereka tahu salah satu keutamaan siwak adalah meningkatkan daya hafalan mereka menjadi kuat menghafal Al-Quran dan lain-lain, seperti itu. Illa ba'da zawali lis-shaimi. Nah, ini ada pengecualian tentang siwak. Ketika di bulan Ramadan atau di bulan puasa, itu kan kita tidak boleh memasukkan apapun melalui lubang yang ada dalam tubuh manusia, salah satunya mulut. Kalau kita memasukkan sesuatu melalui lubang tersebut, maka puasa kita menjadi batal, tidak jadi. Lalu bagaimana dengan siwak ini? Nah, siwak ini bagi orang yang berpuasa, entah di bulan Ramadan, ataukah dia mengkodok puasanya, mengganti puasanya, atau dia menjalankan puasa sunnah yang lain, itu hukum daripada dia bersiwak tetap mustahabun, tetap sunnah. Dia mendapat kesunahan, kecuali apabila sudah tergelincirnya matahari. Jadi bayang-bayang matahari itu pas-pas ada di tengah kita. Apabila sudah matahari tersebut sudah tergelincir ke barat sedikit saja, maka itu menjadi makruh tanzih. Di sini kalau di syarahnya, di Fathul Qoribnya mengatakan, kalau di Fathul Qoribnya itu mengatakan makruh, seperti itu. Iya, mengatakan makruh bagi orang yang berpuasa bersiwak setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Ya, bisalah kita perkirakan ketika masuknya waktu duhur.
itu berarti kita sudah tidak mendapat kesunahannya lagi, tapi kita memperoleh hukum kemakruhan seperti itu. Nah, ini di sini menjelaskan ada 3 tempat yang sangat-sangat disunahkan untuk bersiwak. Tempat yang pertama ketika berubahnya bau mulut. Nah, ketika sudah berubah bau mulut, maka kita sangat disunahkan atau dianjurkan untuk bersiwak. Untuk bersiwak atau kita sikat gigi. Karena tidak enak juga ketika kita berinteraksi dengan teman, sahabat, atau sedang bersosial, berbicara dengan orang lain dalam keadaan mulut kita tidak segar, seperti itu. Jadi ketika mulut kita sudah berubah baunya, maka kita disunahkan untuk segera bersiwak atau menyikat gigi. Nah, sebabnya bau mulut itu banyak. Entah kita kebanyakan diam, atau kita akli dirihin, kita mengkarihin, kita memakan makanan yang memiliki bau yang tajam, seperti sumin, seperti bawang putih, wabasolin, dan bawang merah, dan selain-lain. Apalagi bawang merah, bawang putih, kemudian durian, dan makanan-makanan lain yang mungkin bau tajam. Itu kita sangat disunahkan untuk menyikat gigi atau untuk bersiwak, seperti itu. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naumi, ketika bangun dari tidur. Ketika kita bangun dari tidur, maka kita juga sangat disunahkan untuk bersiwak, untuk menyikat gigi, seperti itu. Karena pada biasanya kan orang yang baru bangun tidur mulutnya bau. Baunya karena apa? Selama dia tidur mulutnya tertutup dan uap dari dalam perut kita tuh naik sampai ke mulut, seperti itu. Nah, itulah mengapa perlu kita bersiwak ketika baru bangun tidur. Kemudian wa indal qiyami ila sholati. Yang ketiga adalah ketika kita hendak melaksanakan sholat, juga disunahkan untuk bersiwak, seperti itu. Nah, ini perlu menjadi catatan buat kita semua, para pendengar RRI dimanapun berada, terutama untuk kaum muslimin, bahwa menurut Imam, bahwa kesunahan siwak itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya baca syarahnya dulu, baru kita akan mulai mempraktekkan bagaimana cara bersiwak. Wa yusannu, dan disunahkan ayyanwiya, apa berniat bisiwaki dengan siwak as-sunnata kepada sunnah. Wa ayastaka, dan hendaknya bersiwak siapa man biyaminihi dengan tangan kanannya. Wa yabda'u, dan memulai siapa man bil janibil aimani dengan sisi kirinya, min fammihi dari mulutnya. Wa ayyumirrohu, kemudian menjalankan siapa man hu kepada siwak ala sakfi halkihi, atas atap bundaran-bundaran rongga, atas atap bundaran-bundaran. Maksudnya ini langit-langit ya, imroron hale menjalankan latifan dengan lembut. Wa ala karosi adrosihi, dan atas geraham bawah geraham-gerahamnya, seperti itu. Jadi kesunahan siwak itu yang pertama kita harus berniat kesunahan. Jangan lupa ketika bersiwak niatnya adalah memperoleh sunnah. Kemudian yang kedua kita menggunakan tangan kanan. Kemudian kita mulai dari bil aiman, dengan sisi kanan. Dari sisi kanan, min fammihi, dari mulutnya. Jadi caranya seperti ini. Kita saya niat bersiwak untuk memperoleh kesunahan karena Allah Ta'ala, menggunakan tangan kanan, kemudian bersiwak dari sisi kanan. Masuk ke kanan, permisi, ini seperti mulut kita ya. Mulut, ini gigi, kemudian kita siwak dari sebelah kanan, kemudian langsung ke sebelah kiri. Lalu masuk ke langit-langit mulut.
habis langit-langit mulut ke geraham atas dan bawah, dari kanan juga, kanan ke kiri, seperti itu. Nah, maka kita akan memperoleh kesunahan daripada bersiwak, seperti itu. Pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini karena sudah membahas 2 fasal sekaligus. Yang pertama tentang wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, yang mana kita tidak boleh gunakan kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua adalah tentang siwak. Tapi perlu kita ketahui bahwa bagaimanapun kalau kesunahan siwak itu Rasulullah menggunakan kayu siwak atau kayu arok. Tidak ada sikat gigi zaman dahulu. Jadi kalau kita benar-benar ingin memperoleh kesunahan yang mutlak, insyaallah, maka menggunakan siwak sebagaimana yang Rasulullah gunakan, yang mana para ulama, alim ulama kita masih melestarikannya sampai detik ini, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.